Shalom. Semua sehat? Haleluya. Ya tidak terasa saudaraku ya sudah mulai bulan Oktober. Habis gini November. Waduh, nek iso diundur enak saudaraku. Tidak diundur. Oke saudaraku yang kasih. Siang hari ini Tuhan taruh dalam hati saya untuk berbicara hidup dalam kasih karunia Tuhan. Temanya apa saudaraku? Iya kurang kompak. 2, 3. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saudaraku belakangan ini kita dengar berita-berita yang tidak lebih baik gitu ya. Ya kata Pastor Yosua tiap tahun kok mesti ono krisis gitu saudaraku ya. Tapi ya memang bukan koyo tapi ya memang Pak Presiden sendiri membicarakan bahwa tahun 23 itu akan ada yang namanya resesi global ya. Bahkan kalau saya baca ada 40 negara yang mengalami krisis global. Ada yang sudah beberapa bangkrut katanya saudaraku. Memang betul itu, gak salah. Tetapi dari 40 negara itu Indonesia tidak termasuk. Indonesia tidak termasuk. Kita tidak boleh takut dan tidak boleh dikuasai ketakutan. Tapi kita akan berfokus dengan apa yang Tuhan telah katakan dalam hidup kita. Kalau fokus hidup kita kepada situasi dan keadaan, maka kita tidak akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Kita tidak akan mengalami janji-janjinya Tuhan. Tapi kalau kita fokus kita kepada firman Tuhan, maka kita akan mengalami kehidupan yang indah. Saya tidak teori, ya, tetapi saya sudah mengalami. Sebab itu saya berbagi kepada saudara pada hari ini, bagaimana supaya hidup kita mengalami kasih karunia. Kasih karunia bukan hanya dalam perjanjian baru, tapi perjanjian lama pun dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 8 sudah dikatakan demikian. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saya tahu, saya percaya bahwa Nuh bukan bebas dari dosa, bukan tidak berdosa. Tetapi semata-mata belas kasihan Tuhan, pilihan Tuhan atas Nuh. Karena pada waktu itu semua zamannya Nuh sudah sangat berdosa dan mau dihukum dengan air bah. Tapi karena kasih karunia dikatakan, Nuh mendapat kasih karunia, maka Nuh dipilih oleh Allah sama dengan saudara dan saya. Ya. Nah sebab itu saudaraku kita belajar, kalau saudara mendapat kasih karunia, saudara dipilih, Tuhan pun akan memberikan kemampuan. Nuh diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk membangun bahtera, bukan kecil besar di atas gunung, saudaraku. Dia harus dicela, dia harus diejek, ya tidak ada yang membantu. Tapi karena Nuh diberikan kemampuan oleh Tuhan, tidak mungkin kalau manusia membangun bahtera segitu gedenya saudaraku di atas gunung. Itu jelas kemampuan Tuhan. Nah, sebab itu saya mau bicara dengan saudara betapa luar biasanya kalau kita ini mengerti firman Tuhan. Ya. Yakub juga demikian. Yakub itu bapaknya pembohong saudaraku. Karena kakaknya sendiri dibohongi. Papanya sendiri dibohongi. Papa mertuanya juga dibohongi saudaraku. Tetapi Yakub ini nenek moyangnya Tuhan Yesus. Kok bisa ya? Ya itu namanya apa? Kasih karunia. Nah, apa sih kasih karunia itu saudaraku dan bagaimana kita menerima kasih karunia? Kita baca dulu supaya saudara lebih jelas. Yohanes 1 ayat 17. Sehingga saudara menghadapi tahun berapapun saudara akan tetap berdiri teguh. Ya, saudara akan tetap memuji dan setia kepada Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara yang sudah menerima Yesus,
Ya, kalau saya katakan boleh saudara sadar bahwa Yesus ada di dalam hidup saudara, saudara ini dibawa kasih karunia. Ya. Galatia 3:13 ayat 14, bunyinya demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi orang yang ada di dalam Tuhan itu tidak dibawa kutuk lagi, tapi dibawa berkat Abraham, berkat yang berlimpah-limpah. Yang setuju katakan amin, yang setuju katakan yes. Sebab itu saudara jangan berkata, "Duh, aku ini sial. Aduh, urip cek soro nih." Berarti saudara tidak ngerti kasih karunia. Saya terlalu yakin, saya terlalu percaya, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih karunia. Jadi apa? Kasih karunia sama dengan atau artinya kebaikan Allah yang tidak layak kita terima. Seperti Nuh tadi, seperti Yakub. Ya. Kebaikan Allah yang tidak layak kita terima. Jadi katakan bersama saya tidak dibawa kutuk. Lebih keras 2, 3. Saya tidak dibawa kutuk. Saya dibawa kasih karunia. Saya diberkati berlimpah-limpah. Dan saya adalah anak Allah. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Katakan, tidak ada kata sial. Tidak ada hari sial. Karena saya dibawa kasih karunia. Katakan, Nah saudara yang kasih. Kalau kita sudah tahu bahwa kasih karunia itu pemberian Allah. Ya, yang tidak layak kita terima. Apa dampaknya? Ya, dampak daripada kasih karunia yang telah diberikan kepada kita. Yang pertama. Kita masuk poin yang pertama. Kasih karunia menyelamatkan. Katakan bersama dengan saya 2, 3. Orang yang sudah terima Yesus, ya 100% jaminan surga yang mulia. Saya tidak mau ikut Tuhan yang namanya mudah-mudahan atau insya Allah. Kenapa Pak? Nah kalau tidak pasti buat apa? Ada ayatnya Pak? Ada. Ya catat saja supaya tidak terlalu lama nanti saudara ya. Yohanes 5 ayat 24. Barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, dia sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Luar biasa. Dan dia tidak turut dihukum. Orang yang percaya Yesus tidak akan dihukum. Ada lagi ayatnya Pak? Ada. Nah kalau ini dibaca supaya saudara lebih mantap gitu ya. Yaitu Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Sebelum saya masuk lebih cepat ya. Oke. Yuk kita baca yang keras. Dengan iman percaya, dengan keyakinan yang penuh. 2, 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka mudah-mudahan apa pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Yes. Nah, saudara yang kekasih, karena kita sudah lagi tidak dikuasai oleh dosa. Ya, Roma 6 ayat 14. Kenapa saya katakan ini semua? Supaya ada dasarnya. Supaya sudah ngerti bahwa jawaban semua kehidupan kita itu ada dalam Alkitab. Cuma ya banyak orang anak Tuhan tidak mau baca.
Itu artinya saudara, tidak mau belajar. Yuk kita baca 2, 3. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih. Saudara tidak di bawah hukum Taurat. Saudara di bawah kasih karunia. Apa bedanya ya, di bawah hukum Taurat dan di bawah kasih karunia? Dengar baik-baik. Di bawah hukum Taurat adalah apa yang dapat dilakukan manusia untuk menyenangkan Allah atau untuk selamat gitu. Jadi kalau tekanannya itu apa yang dapat saya lakukan untuk Tuhan, itu berarti saudara di bawah hukum Taurat. Jelas? Ya. Nah, kasih karunia adalah apa yang sudah Kristus lakukan buat manusia. Dia yang mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa supaya kita yang percaya di dalam dia dibenarkan oleh Allah. Dahsyat enggak saudara? Sebab itu saudara ngerti, jangan sampai saudara apa ya saya dapat lakukannya supaya saya diberkati, salah. Saudara yang sudah dalam Tuhan, saudara sudah diberkati. Saudara tidak lagi di bawah kuasa dosa. Nah, ini yang mau saya sampaikan kepada saudara. Perbuatan baik bukan syarat diterima oleh Allah atau diselamatkan. Ya. Perbuatan baik adalah bukti kita sudah diselamatkan. Sebab itu saudara mengerti hal ini, saya kasih contoh sebelum saya kasih ayatnya. Sakius. Dia pengkhianat bangsa. Dia ditolak oleh bangsanya. Ya, karena dia memungut cukai untuk bangsanya sendiri. Dia lari melihat Yesus. Lalu Tuhan berkata demikian. Sakius, turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu. Setelah Tuhan menerima. Ya, Sakius itu hanya apa saudaraku ya? Perlu penerimaan. Maka itu kalau ada orang berdosa jangan disingkiri loh saudaraku ya. Jangan saudara menghakimi. Mereka perlu pengakuan, mereka perlu diterima. Begitu diterima oleh Yesus, Sakius berkata, Tuhan, separuh dari hartaku aku berikan kepada orang miskin. Kalau aku meminjam atau memeras, aku akan berikan 4 kali lipat. Belum berbuat baik loh saudaraku. Tapi karena percaya, karena diterima, maka dia melakukan perbuatan baik. Siapa lagi saudaraku, cepat saja. Ya. Perempuan yang berzina. Mau dirajam batu. Lalu Tuhan Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang tidak berdosa? Yang pertama kali ngajam batu, buyar kabeh saudaraku. Ya. Lalu Tuhan Yesus berkata, mana mereka semua? Tidak ada. Aku pun tidak akan menghakimi kamu. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Jadi bertobat dulu, dia melakukan perbuatan baik. Jadi bukti perbuatan baik itu adalah contoh kalau kita percaya buat Tuhan. Coba saudara baca, yaitu Efesus 2 ayat 10. Yuk kita baca. Karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus. Buatan Allah, lahir baru. Katakan lahir baru. Ya. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup. Ya, sekarang kita sudah lebih jelas, lebih dalam. Jangan sampai saudara, aduh aku cek sialis sih. Nggak bisa, salah. Saudara benar-benar keliru saudaraku ya. Tetapi saudara ngerti, maka itu jangan lagi ada berkata cek goblok ya, cek sialit. Nggak, kita tidak di bawah hukum Taurat. Saudara sudah
dibebaskan. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Nah, yang kedua, kasih karunia adalah hidup dalam berkat Tuhan. Ya. Ayo baca keras, 2, 3. Kasih karunia adalah hidup dalam berkat Tuhan. Sadari. Yuk 2 Korintus 8:9 baca. 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Sekalipun Ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yang inti bukan soal miskin harta benda. Tapi miskin rohani. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Maka dia akan diperkaya. Nah, kemiskinan rohani Tuhan sudah tebus di atas kayu salib yang paling hakiki. Gini loh saudaraku, bedanya apa sih orang yang kaya, yang kelimpahan itu dengan orang yang miskin? Bedanya bukan soal harta, saudaraku. Bedanya hanya soal mental. Betul. Kalau mentalnya kita miskin, ya tetap miskin. Ya opo ae kurang. Ya, tapi kalau mental kita ini, pikiran kita ini berkelimpahan. Ya Ibu Teresa itu loh saudaraku. Ibu Teresa siapa saudaraku? Tapi dia berkelimpahan, dia dihargai, dia dipuji dan dipuja. Kenapa saudara? Karena hidupnya hidup bermental. Nah, Tuhan itu mengubah kemiskinan ini menjadi kekayaan. Coba saudaraku, kalau yang paling hakiki aja Tuhan sudah sediakan, masa sih Tuhan yang lainnya ini tidak dipersiapkan sama Tuhan, Tuhan pasti mempersiapkan. Amin. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Baca dulu ya. Allah menyediakan persediaan rohani yang luar biasa. Roma 8 ayat 32. Yuk kita baca. Saya berikan ayat-ayat, nanti saudara bisa kembali lihat sehingga saudara bisa lebih mendalami gitu. 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Maka itu jangan takut dan jangan dikuasai ketakutan. Ketakutan akan masa depan. Berita-berita yang membahayakan. Bermacam-macam. Aduh saudaraku, kalau kita hidup dalam ketakutan, kita senantiasa hal-hal yang bersifat sementara kita takuti, maka berarti kita tidak hidup dalam kasih karunia. Karena anaknya sendiri loh diserahkan, anak sendiri rela berkorban untuk diri kita supaya kita menjadi anak Allah, menjadi warga negara surga. Terlebih-lebih soal yang istilahnya orang Jawa tetek bengek. Pastilah. Saya bertobat tahun 82, begitu saya bertobat bukan bim salah bim, saya masih sangat papa sekali, tetapi saya mulai mengubah mental, mengubah cara berpikir saya. Sehingga saya bisa melunasi hutang, saya bisa beli rumah, saya bisa beli toko dan ruko. Kalau saya pikir-pikir ya semua kasih karunia. Itu kasih karunia. Maka itu hiduplah dalam kasih karunia. Penyediaan Allah itu luar biasa. Apa yang tidak mungkin dipikirkan manusia Tuhan sudah sediakan. Sebelum Yesus lahir mereka selalu memberikan persembahan-persembahan untuk Tuhan. Yaitu lembu, sapi yang bagus, lalu burung tekukur. Tetapi setelah Yesus sebagai anak domba Allah mati di atas kayu, kita tidak mempersembahkan lagi persembahan yang demikian. Ya, tapi itulah apa yang telah penyediaan Allah yang telah dilakukan. Sehingga yang namanya Yohanes Pembaptis berkata, lihat, itulah anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Luar biasa. Filipi 4 ayat 19. Peneguhan buat saudara dan saya. 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya
dalam Kristus Yesus. Penyediaan Allah yang ajaib Tuhan sediakan. Asal kita tahu dan menyadari kita hidup dalam kasih karunia. Contoh, Petrus menjala semalam suntuk. Tidak dapat apa-apa saudaraku. Padahal dia adalah ahlinya. Dari sejak dalam kandungan lah. Dia sebagai penjala manusia. Gagal. Tapi begitu Yesus masuk dalam perahunya. Dan Yesus berkata, tebarkanlah jalamu sekarang. Siapa Yesus? Tukang kayu. Mungkin saja Petrus berkata, mana mungkin ada ikan siang gini loh. Ikan itu adanya malam. Tidak mungkin ada ikan. Tapi karena engkau menyuruhnya kata Tuhan. Karena engkau menyuruhnya aku lakukan juga. Taat itu penting. Katakan dua, taat itu penting. Taat itu sama dengan mujizat. Iya. Dilakukannya. Maka banyak sekali. Ikan-ikan yang diperoleh dalam jala. Bahkan teman-temannya diperintahkan, tolong ono. Mereka diberi ikan sampai dua-duanya penuh saudaraku. Saudaraku, orang yang ada di dalam kasih karunia itu hidup di dalam berkat. Ya, hidup di dalam penyediaan Allah yang tanpa batas. Sebab itu saudaraku yang kasih, kita harus mengganti cara berpikir kita. Jangan berkata, aduh, aku wis tua yo, disoroni yo. Itu dihilangkan semua. Ya, sehingga seorang mengalami kehidupan yang indah bersama Tuhan. Saudaraku, saya rindu, saya tahu, saya yakin dan percaya saudara pun mengalami hal yang sama dengan yang saya katakan ini. Tapi ayo saudara baca Matius 5 ayat 7. Ada hubungannya. Matius 5 ayat 7. Sebelum kita masuk ayat 3. Berbahagialah yang murah hatinya. Karena mereka akan apa? Ini khotbah Yesus di atas bukit. Ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya tidak teori. Saya sudah praktek dan saya alami. Kalau saya pikir-pikir. Tidak mungkin saya ini bisa berdiri di sini. Tidak mungkin. Karena apa? Karena saya sudah praktek. Dan memang kita hidup dalam berkat yang luar biasa. Dan kemurahan Tuhan itu ada di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Amin. Saudaraku. Ya saya tidak akan bosan bersaksi pada saudara. Ini sudah kita perpanjang 5 tahun. Harga tetap sama. Ya, sama 250 per tahun. 5 tahun 2,5 M. Ya. Udah Desember nanti lunas. Ya boleh cicil. Malah dia berkata, Pak, karena COVID Bapak saya kasih ekstra. Enggak usah bayar setengah tahun. Loh, kemurahan saudaraku. Dan kalau saudara tahu tempat ini saudaraku enggak murah. Mau dibuat hotel sama. Beliaunya enggak boleh. Enggak, biar buat tempat ibadah saja. Loh, hotel kayak hotel larang loh saudaraku. Iya, itu karena hidup dalam kemurahan. Ada orang tanya saya, cek enak ikon. Loh, kasih karunia beda Jo. Loh ya, betul. Kasih karunia beda Jo. Kita ini siapa? Aku tak mau nodok, gak tau lain nih. Iya, saudara terus dukung doa. Senin nanti Yosua ini ke camat untuk minta stempel. Ya, lurah sudah, tinggal camat stempel. Bulan 12 nanti lunas. 10 M. Ya, dan dipikir-pikir tuh dari mana? Iya, kasih karunia. Ayo, aku gelem urip dalam kasih karunia. 2, 3. Enak Pol. Ya percayalah. Pokok jok mikir sih enggak. Gitu saudaraku ya. Sehingga saudara mendapat sesuatu yang indah. 3. Poin ketiga. Kasih karunia memberikan kemampuan Allah buat saudara. Wih hebat. Apa yang tidak pernah dipikirkan. Apa yang Tuhan sudah tidak
pernah dilihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sudah sediakan buat saudara. Luar biasa. Coba saudara baca dulu. 2 Korintus 12 ayat 9. Pegang ya. Dan kalau saudara bisa, dengarkan lagi. Simak. 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tuhan kasih karunia itu cukup, saudaraku. Katakan cukup. Nah, tinggal kita jangan ngomong Tuhan terima kasih Tuhan, kok luar biasa dahsyat. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari tidak sama dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita percayai. Itu berarti kita tidak cukup. Gitu saudaraku. Ya, saya tidak mengatakan kita akan kaya raya, karena nisbi kaya raya itu tidak kelihatan. Ya, tetapi yang dimasukkan damai sejahtera sukacita itu luar biasa gitu loh saudaraku. Nah, saudaraku yang kasih, saya mengharapkan kepada saudara, kalau Tuhan itu memberikan kemampuan kepada saudara, contoh paling simple gitu saudara, dalam Alkitab kita. Siapa Rasul Paulus? Dia penganiaya jemaat. Dia belum bertobat, ya, belum kenal Yesus, penganiaya. Tapi mendapat kasih karunia Tuhan. Waktu perjalanan untuk membantai orang-orang percaya di Damsyik, Tuhan menempatkan diri lewat sinar terang, lalu dia jatuh, ya. Lalu dia hari kemudian dia buta, lalu Tuhan memerintahkan Ananias, ya Ananias itu untuk pergi ke Paulus, memberitakan Injil dan mendoakan sehingga tercelik. Dan saudara tahu, saudaraku, Paulus dia menulis 13 buku dalam perjanjian baru, separuh dari perjanjian baru. Dan tulisannya semakin saudara baca, semakin indah, semakin dalam. Siapa? Dia yang mendirikan banyak gereja-gereja, saudaraku. Itu kalau bukan kemampuan Tuhan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya pun menyadari, kalau bukan Tuhan yang memberikan kemampuan kepada saya, tidak mungkin. Bukan saya tidak belajar, saya belajar autodidak. Kalau ada kesempatan ya pasti saya perintahkan untuk, saya akan sekolah. Tapi tidak mungkin anak itu waktu itu anak 4 sudah punya toko, sudah harus kerja melunasi utang. Nah, tapi Tuhan berkesempatan, Yosua sendiri, dia mau sendiri. Saya enggak ngomong loh, ayo kon besok tadi pendeta. Enggak, saudara. Dia sendiri berkata, "Pak, aku tak belajar." Oke. Belajar. Dulu waktu di Singapura, di Konghi, apa itu? City Harvest ya. City Harvest. Ya, itu sekolah penginjilan, saudara. Tidak ada tidak ada teologi. Ya, 6 bulan sampai 8 bulan ya. 6 sampai 8 bulan. Dengan Natalia. Saya begitu pulang ikut pelayanan, dia ngomong, "Pak, aku boleh belajar teologi." Oh silakan, saya senang. Silakan. Memang dia dulu waktu lahir kan saya sudah ngomong, "Tuhan, nek aku dikei anak lanang tak jenengan Yosua Gunawan biar menjadi hamba-Mu." Loh wis nasar ya saudara. Ya gak wani narik aku soal karep-karepmu lah. Iya toh. Iya toh. Nah, waktu itu kan anak perempuan, siji metu. Ganteng maneh saudaraku. Karen-karen. Tak kekno kabeh karep-karepmu ngono. Ya, jadi ya sudah, dia jadi hamba Tuhan. Doakan saudara, ini dia lagi skripsi. Ya, skripsi nanti bulan piro? 12 ujian proposal, bulan 6 wisuda. Wisuda di mana? Di Jakarta. Saudara diundang semua. Bayar dewe-dewe. Nah, kadang-kadang saya heran, kok bisa ya? Bisa. Maka itu
Nggak usah takut. Saudara mau bisnis, asal saudara betul-betul ada kerinduan untuk bisnis, ya dihitung. Ada dihitung, ambil resiko paling minim. Gitu, ojo mono. Dadi tangga yo, dadi tangga yo, dadi tangga yo. Ya podoe kata dadi. Dulu saya gitu, saya diajari sama siapa ini? Sama guru saya SD, Pak Hari namanya. Saya tanya gini, merdeka dulu atau bangun dulu? Ayo. Merdeka dulu, bambu runcing. Iya tuh baru bangun. Bangun sih gak merdeka-merdeka. Dijajah terus. Nah podo ae. Kawin sih apa tuku omah. Wah saya ditantang gitu saudaraku. Lu serius saya? Saya waktu itu papa. Betul-betul papa. Ya, saya kontrak rumah. Ini Kedorong Kidul Gang 1 nomor 62 sih. 3 kali 10. Masih ingat 90.000. Sorry betul. Kupang Manjaan kontrak rumah Bu Muji. Itu pun ndak ono kamare. Begitu ruang tamu, begitu ada ruangan itu cuma dikei korden ini tuh. Iya, lalu belakang itu dapur, kamar mandi di luar, kamar mandi 2 gak salah, itu buat 5 keluarga, 3 buat 5 keluarga. Nah begitu menikah, perjalanan ya enggak mulus. Ya, nikah dulu enggak mulus. Wah, ya sampai hari ini. Maka itu sing kendel. Nek ono masalah tantangan jangan lari, didepi. Roh yang dalam kita lebih besar dari segala roh dalam dunia. Ya Yesus katakan amin. Kak Yesus katakan yes. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Ya. Nah, lalu yang terakhir, bagaimana kita mengalami kasih karunia yang berkesinambungan? Ada orang gini, saya pernah waktu itu ya masih penginjilan, pendeta ngomong, Pak saya dulu dikasih karunia sama Tuhan, kesembuhan. Tapi karena saya salah, saya berdosa, kasih karunia saya sekarang hilang tentang kesembuhan itu. Jadi istilahnya ini nggak mandi. Saya waktu itu nggak ngerti, saudara. Tapi saya belajar. Oh sorry ya, nek Tuhan itu kayak gitu. Waduh susah. Ya, nek api kontak ini kon elek ya wis tak cabut. Enggak. Tergantung respon saudara. Kalau saudara ditegur Tuhan seperti Daud bertobat kembali ke jalan Tuhan, enggak pernah ditarik balik. Maka itu kalau saya berdoa akhir, ya, bawalah berkat Tuhan. Pulanglah engkau, terimalah berkat dari Allah Bapa, berkelimpahan yang tidak pernah ditarik kembali, yang tidak pernah dibatalkan. Memang Tuhan tidak pernah tarik kembali, memang Tuhan tidak pernah membatalkan berkat itu. Tergantung saudara. Kalau saudara diingatkan salah ya bertobat sungguh-sungguh. Maka akan terjadi pemulihan dalam hidup saudara. Coba saudara, bagaimana kita mengalami kasih karunia yang terus menerus. Ya, 2 Petrus 3 ayat 18. Nah, baca yang keras. 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ternyata kalau kita mau mendapat kasih karunia yang terus menerus berkesinambungan dalam hidup kita, kita bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Jangan kita merasa aku kenal Yesus. Aku sudah 1 strip di bawah Tuhan Yesus. Aku membaca Alkitab sudah 10 kali. Sorry. Tapi kalau kita tidak bertumbuh dalam pengenalan dan kasih karunia, maka itu cara berpikir kita salah.
Jadi kasih karunia itu terus akan berkesinambungan. Saya terlalu yakin. Ini belum selesai. Saya tahu Tuhan masih menyediakan yang lebih besar, bukan serakah. Ya. Untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan yang mulia. Nggak tahu besok sekolah. Ya, nggak tahu besok apalah, nggak ngerti lah. Pokoknya untuk Tuhan. Sebagai ayat penutup, coba lihat. Supaya saudara itulah Bapak itu. Enggak loh, Yohanes 1 ayat 16. Dia musik. Maju ke depan. Ayo baca. 2, 3. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Jadi sampai hari ini, sampai detik ini, sampai besok dan selamanya, Dia tetap Allah yang memberikan kasih karunia. Dia Allah yang masih tetap mengadakan mujizat. Apapun bentuk penyakit saudara. Kalau saudara percaya sungguh-sungguh, Tuhan berkata, terjadi kesembuhan. Amin. Saudara yang miskin, bertobat. Cara berpikir diganti mental kita. Maka saudara akan mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Saudaraku yang kasih. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia Tuhan, Yahweh Yireh, Tuhan yang menyediakan barang yang tidak ada menjadi ada. Semua tunduk kepala. Kita hidup dalam kasih karunia. Sadar, kembali lagi, sadar. Dan melangkahlah, mengubah cara mental kita, cara berpikir kita. Ubahlah akal budimu, supaya kamu tahu kehendak Allah. Mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan buat kita. Tuhan tidak pernah merencanakan sakit penyakit buat kita. Tapi kita sudah diberikan kasih karunia. Kalau hal-hal itu mengganggu iman saudara, mau mengintimidasi jiwa saudara, jangan didiamkan saja. Tolak dalam nama Yesus. Saya terlalu yakin saudaraku, saya ngalami. Kadang orang masih mencebelkan. Tak tolak saudaraku dalam nama Yesus. Gak berhak. Yang berhak adalah Allah yang memberkati kita berlimpah-limpah. Sebab itu bertobat. Bertobat. Jangan mengandalkan apapun juga di dunia ini. Saya berdoa dulu terlebih dahulu sebelum saya masuk. Untuk firman Tuhan. Meteraikan ya Bapak firman-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu Tuhan termeterai dengan penuh. Allah Roh Kudus mengukir di hati kami. Mengingatkan kami. Menolong kami. Supaya kami ingat Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang telah mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosa. Untuk menebus segala penyakit kami. Untuk menebus segala kutuk. Sehingga kami boleh hidup di dalam kelimpahan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus. Sebelum berjamahan kudus, saya minta saudara yang sakit angkat tangan. Saya mau berdoa, tidak usah saudara maju ke depan. Yang sakit, angkat tangan Pak, tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi, angkat tangan tinggi-tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saudara yang angkat tangan, ikuti ya doa saya ya. Ikuti dengan percaya, dengan iman. Jangan pakai perasaanmu. Iman itu berdiri di atas janji Tuhan. Katakan dengan keras, Bapa dalam sorga. Lebih keras, Bapa dalam sorga. Saya ambil perjamuan kudus. Saya percaya Engkau sudah mati buat saya. Bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan, memulihkan penyakit saya. Dalam nama Yesus. Dokter berkata, ini penyakit. Tuhan berkata, Engkau disembuhkan oleh bilurku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan firman-Mu tidak pernah gagal. Katakan, firman-Mu Tuhan tidak pernah gagal. Terima saudaraku, terima. Dengar baik-baik.
Firman Tuhan berkata demikian. Allah bukan manusia sehingga berdusta, bukan anak manusia sehingga menyesal. Kalau dia sudah ngomong, sudah berfirman, pasti digenapi. Sebab itu mulailah bertumbuh kenal apa yang sudah Yesus lakukan buat saudara. Kami ambil perjamuan kudus hari ini, Tuhan. Kuduskan layakkan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Semua berkata amin. Silakan Bapak.